Masih di Showtime Basketball, masuk di kancah basket nasional, dampak pandemi virus corona, kompetisi basket tertinggi di Indonesia ABL resmi ditunda pergelarannya, membuat klub-klub ABL fokus perhatikan kondisi pemain basketnya. Terkait gaji, beberapa klub bakal melakukan penyesuaian, namun ada juga klub yang belum mengambil opsi tersebut. Satria Muda Pertamina Jakarta sudah libur latihan sejak liga dihentikan. Mereka justru mengkhawatirkan kondisi pemain ketimbang berpikir tentang penyesuaian gaji. Kalau liga dilanjutkan kembali September, setidaknya butuh 2 hingga 3 bulan untuk menyiapkan kondisi pemain. IBL dihentikan sejak 13 Maret 2020 karena wabah virus corona. Sampai sekarang berarti sudah 1 bulan lebih. Dampak terhadap ekonomi juga dirasakan di basket Indonesia. Beberapa tim IBL akan melakukan penyesuaian gaji pemain, tetapi Satria Muda belum punya rencana untuk menjalankan opsi hal tersebut. Rizka Lantalia Dewi selaku manajer tim Satria Muda menegaskan bahwa untuk gaji pemain bulan Maret 2020 sudah diberikan penuh. Sedangkan menyikapi dampak ekonomi yang terjadi sekarang, manajemen Satria Muda sudah menyiapkan beberapa opsi. Satria Muda juga merasakan dampak wabah virus corona. Ketika liga dihentikan, maka sponsor juga ikut menahan dukungannya. Memang tidak berdampak langsung pada tim, tetapi akan mengganggu keuangan. Langkah Satria Muda lantas diikuti oleh Bank BPD DIY Bima Perkasa. Setelah melakukan rapat internal, Bima Perkasa memutuskan untuk tidak akan melakukan pemotongan gaji pemain. Manajemen tidak ingin perekonomian para pemain terganggu selama turut menekan penyebaran virus corona dengan kreativitas di rumah. Namun, manajemen meniadakan tunjangan seperti tunjangan hari raya yang tiap tahun selalu diberikan. Kebijakan ini sudah disampaikan ke para pemain pada Senin 13 April 2020. Manajer Bima Perkasa, Diah Ayu Pratiwi menyambung Dr. Edi Wibowo. Ia membenarkan manajemen telah memikirkan kebijakan ini dengan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah kemanusiaan lalu dieksekusi dengan matang. Kebijakan saat ini kami ambil dengan harapan pandemi bisa segera berakhir dan tentunya evaluasi ini akan menjadi jalankan terus melihat perkembangan. Selain bijak memutuskan persoalan gaji pemain, manajemen juga akan terus memantau perkembangan pandemi terlebih dahulu sebelum kembali bersiap menghadapi kelanjutan kompetisi pada September mendatang. Pasalnya kompetisi rencananya akan berlanjut dengan format sama, yakni dengan 3 pemain asing dan penonton. Maka akan sangat bergantung pada kondisi baik di dalam negeri maupun negara asal pemain asing. Kami akan terus memantau situasi terlebih dahulu, sambung manajer tim yang akrab disapa Tiwi itu. Tim Liputan PAL TV. Nah pemirsa, banyaknya dampak dari virus corona ini, salah satunya yang terdampak adalah kompetisi basket di Indonesia. Masuk ke info mengenai NBA, secerca harapan mengenai kelanjutan NBA 2019-2020 mulai datang. ESPN melalui kontributor mereka Adrian Wojnarowski baru saja mengabarkan bahwa NBA akan membuka fasilitas tim pada Jumat 1 Mei 2020 waktu setempat. Hal ini bisa dibilang menjadi langkah NBA untuk membantu tim atau pemain dalam mempersiapkan kondisi fisik mereka. Pembukaan kembali fasilitas latihan tim ini ternyata ada beberapa syarat dan ketentuan yang juga disampaikan oleh Wojnarowski. Pertama, pembukaan kembali fasilitas latihan ini hanya terjadi untuk tim yang terletak di negara bagian yang sudah melakukan pengurangan aturan pembatasan sosial. Negara bagian Florida dan Georgia menjadi 2 negara bagian yang sudah melakukan pengurangan social distancing sejauh ini. Tak sampai di situ, meski area tersebut sudah memperbolehkan masyarakat berkegiatan secara umum, NBA tetap menghimbau agar tim-tim tidak menggelar latihan dengan personil berjumlah banyak. Latihan-latihan individu pemain adalah yang diutamakan di pengumuman ini. Hal ini guna mengatasi tidak meratasannya fasilitas latihan yang dimiliki setiap pemain di kediaman mereka masing-masing. NBA juga tidak mengizinkan pemain melakukan perjalanan ke negara bagian yang sudah melakukan pengurangan social distancing untuk latihan. Intinya mereka hanya boleh berlatih di tempat latihan tim mereka, tidak boleh di lapangan umum atau bahkan bepergian keluar kota untuk berlatih. Dengan kebijakan dan syarat seperti ini, kemungkinan besar ada 6 tim yang akan sangat kesulitan membuka fasilitas mereka.
6 tim ini terletak di 2 negara bagian, New York dan California. New York diprediksi akan memperpanjang masa pembatasan sosial seiring negara bagian ini adalah negara bagian dengan kasus positif virus corona terbanyak di Amerika Serikat. Sementara di negara bagian California, gubernurnya telah memutuskan untuk melarang kegiatan bermasyarakat lebih lama dari anjuran pemerintah pusat Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2020 waktu setempat. 6 tim tersebut adalah New York Knicks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, dan Sacramento Kings. Tim Liputan PAL TV. Serba-serbi Showtime Basketball bakal adu setelah yang lewat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.